Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara-saudara berada pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen malam hari ini, dan kiranya kekuatan serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah berlalu. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas tanggung jawab kami, dan mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada cukup banyak anak Tuhan atau bahkan pelayan Tuhan yang dengan mudah menjadi kecewa kepada Tuhan oleh karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan, atau mendapatkannya juga tapi tidak seperti yang diharapkan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak berharap kepada Tuhan. Mereka berharap pada orang lain dan pada kekuatan sendiri. Mereka berharap Tuhan menjawab tepat seperti apa yang mereka perlukan dengan cara yang mereka rancang, dan berharap Tuhan mengikuti rancangan mereka. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kekecewaan ini seringkali timbul karena kita tidak sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan, kita akan lebih mudah menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan membuat kita mampu untuk tidak hanya menerima, tetapi juga bersyukur atas setiap proses yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mulailah dari mengerti dan mengikuti firman Tuhan, dan taruhlah pengharapan kita pada Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Percaya bahwa Tuhanlah yang Maha Tahu, Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tuhan akan bekerja menggenapi apa yang dijanjikannya, bahkan akan menjawab pengharapan kita, tapi dengan caranya dan dalam waktunya, bukan dengan cara kita dan dalam waktu kita. Ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia tahu yang terbaik, kita akan menemukan damai sejahtera
yang melampaui segala pengertian. Kasih Allah yang besar kepada kita akan memberikan penghiburan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dengan demikian, kita tidak akan mudah merasa kecewa. Kasih Allah sangat besar bagi kita, bahkan Roh Kudus-Nya yang diberikan bagi kita untuk menuntun, mengarahkan kita, dan membawa kita untuk mengerti kehendak-Nya. Inilah yang membuat pengharapan kita di dalamnya itu akan membuahkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang dunia tidak bisa berikan. Bahkan ada janji yang begitu indah bahwa Tuhan sanggup memberi lebih dari yang kita doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tetaplah berharap kepada Tuhan dan janganlah goyah. Dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, seringkali kita merasa ingin lari atau menghindarinya. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat 4 menggambarkan bagaimana Daud meskipun dalam situasi yang sulit tetap menaruh kepercayaan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Semua orang ingin terlepas dari masalah, tetapi pada kenyataannya, masalah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Masalah memang tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi. Salah satu cara menghadapi masalah adalah dengan berharap kepada Allah. Ini berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dengan sepenuh hati. Kita menyadari bahwa Allah sanggup menolong kita dari semua masalah, sambil kita tetap berusaha menghadapi masalah tersebut dengan segala kemampuan kita. Kita terus berusaha, tetapi dalam semua usaha itu, kita tetap punya keyakinan bahwa pasti Tuhan akan menolong, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut lagi. Hadapi persoalan dengan optimis, itulah yang dimaksud dengan berharap kepada Allah. Ingatlah bahwa rasa takut dan pesimis adalah tanda kita mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang tidak tergoyahkan, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena didasarkan pada kasih dan rencananya yang sempurna. Saat kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita akan menemukan damai dan sukacita sejati, meskipun di tengah-tengah masalah. Berharap kepada Tuhan berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dan menerima bahwa rencananya selalu lebih baik daripada rancangan kita sendiri. Dengan demikian, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh dan optimis yang penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih-Mu
dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat pengharapan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami untuk selalu mempercayakan hidup kami kepadamu, baik dalam suka maupun duka. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami untuk berjalan di jalan-Mu dan meneguhkan iman kami agar tidak mudah goyah. Kami menyerahkan segala rencana dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau telah firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih dalam kehidupan kami. Berkatilah hidup kami, agar kami dapat tetap mendengarkan firman-Mu seperti pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman pada malam hari ini. Berkati di setiap saat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.